Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya dimanapun kalian berada saat ini. Dan bersama siapapun kalian sekarang, aku harap dia adalah orang yang tepat untuk kalian. Oke, doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Welcome back to Be Delightful Channel bersama Ray, your tarot reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys, kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya, terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful guys, channel untuk melihat readingan tarot ya. Silakan masuk, jangan malu-malu. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini, mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke. All zodiac sign aku memanggil dari Taurus sampai ke Pisces. This is urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan. Mohon diingat ini adalah general reading, artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam kesempatan kali ini aku hanya akan buka 3 kartu untuk kalian guys, untuk masing-masing zodiak. Kartu oracle ada 2 ya, top of the deck di mana energi kalian berada saat ini, oke. Dan kemudian bottom of the decknya kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan, oke. Lalu aku akan ambil 1 kartu oracle untuk nasihat tiap-tiap zodiak, oke. Mana dia kartu oracle-nya? Nih, aku pakai yang Queen of the Moon, Ratu Bulan, oke. Aku hanya akan shuffle kartu ini 3 kali dan membiarkannya mengalir secara alami untuk masing-masing zodiak ya. Oke, let's see. Yang kedua. Oke, kita taruh di sini. Tentu saja akan ada video extended ya, untuk masing-masing elemen. 1 elemen dapat 1 zodiak. Nanti kita akan undi secara adil tentunya. Karena tidak akan mungkin guys untuk membuat semuanya dalam video extended ya. Di video extended nanti kita akan bahas lebih detail tentang urgent message ini, oke? Kita undi dulu dari Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo. Tam 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 tam. Dadadam dam dam dam. Ini dia guys. Ada The Devil. Halo Capricorn. Kamu mendapat video extended. Untuk Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ini dia, ada The Temperance, Sagittarian. Halo Sagittarius. Kemudian untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Ho 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 ho. Dun 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 dun. Ini dia guys. Libra, halo Gemini, Libra, Gemini, halo The Justice, Libra, Gemini, oke. Ada Libra ya guys ya. Dan terakhir untuk water sign, halo water sign. Ada The Dead, Scorpio guys. Oke, Scorpio lagi laris manis sebelah kanan ini. Oke lah, kita akan segera mulai ya. Langsung saja dari zodiak yang pertama ada The Hierophant, Taurus. Hai Taurus. Dun 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 dun. Aku akan buat di sini saja ya supaya jelas. Oke. Taurus, apa kabar saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu Taurus sekalian? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Informasi yang perlu diketahui oleh Taurus selama 7 hari ke depan. Terima kasih. Ini dia pesan penting untuk kalian Taurus, urgent ya, mendesak. Kartu yang di atas ada The Seven of Pentacles dan kartu yang di bawah ada The Judgment. Seven of Pentacles ini menunggu dengan sabar guys, waktunya panen tiba. Oke, kalian sudah tanam
bibit benih. Oke, kalian rawat benihnya sampai tumbuh subur. Kemudian segala hama dan penyakit kalian habisin gitu ya, kalian singkirkan dari tanaman tersebut dan tanamannya siap dipanen sebentar lagi ya. Ada perbuatan yang kalian lakukan dari 6 bulan terakhir dan di 2 minggu di minggu pertama 1 minggu ke depan ini kalian akan memanen ya. Oke. 1 minggu pertama ini kalian akan memanennya dimulai dari hari Minggu sekarang sampai dengan hari Sabtu ke depan atas kesabaran kalian ya. Bisa dalam bentuk pentacles guys. Misalnya di kantor kalian kerja keras atau mengerjakan sebuah project dan hasilnya terlihat selama 1 minggu ke depan ya. Ada kartu The Judgment di sini muncul guys di bottom of the decknya yang sebentar lagi akan terjadi peringatan untuk kalian. Aku rasa beberapa di antara Taurus tidak akan menunggu waktu panen ini tiba karena kalian bukan tipe orang yang menunggu Taurus. Oke. But be careful karena ini adalah urgent message ya. Penting. Banyak Taurus yang tidak akan menunggu karena tidak menyadari selama ini sudah berbuat banyak dan siap untuk memanen. Kalian tidak akan menunggu dan sebentar lagi ini akan keluar. Diperingatkan ya. Hayo Taurus, kamu harus tetap menunggu. Stay put, stay put. Stay put itu tetap di tempat, tunggu. Karena sebentar lagi kamu akan mendapatkan hasil atas kerja kerasmu selama ini. Oke, I feel good about these cards guys. Enak rasanya ya. Jadi The Judgment ini untuk yang keluar dari yang enak itu. Oke, bukannya ada yang aneh-aneh. Ada yang udah gak sabar lagi mau segera keluar ya. Kalau kalian di kantor misalnya, udah capek banget, bos aku begini dan kemudian teman-teman aku begini, pekerjaan begini, gaji gak naik, bla 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 segala macam. No, passion ya. Silakan tunggu dengan sabar dan kemudian kalian akan segera panen ya. Kalau kalian pergi berarti nggak jadi panen guys. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian. Creation. Ini ada orang menunggu ya. Kelihatan gak sih guys? Kelihatan lah ya. Ada cewek menunggu dan kemudian di depannya itu seperti blueprint. Blueprint itu tau gak? Kalau orang-orang arsitek itu dia kan bikin desain-desain. Kelihatan ya mudah-mudahan ya. Ini namanya udah blueprint tapi terlihat seperti pilar di situ. Tapi di sini ada gambar-gambar, ada ukuran-ukuran, ada coret-coretan di yang putih ini ya guys. Saya tunjukin. Ini blueprint, dia menunggu. Dan ini lihat cahaya yang sebentar lagi akan datang mendekat ke dia. Malam ini akan berganti terang. Oke. Jadi kalian harus sabar ya. 1 minggu ini bersabar Taurus karena setelah itu ada panen besar untuk kalian ya. Take how it resonates guys, dalam hal apa saja, bukan harus dalam pekerjaan saja. Semua kesabaran kalian selama beberapa waktu terakhir akan segera tiba waktu panennya. Ya, ketika panen kalian tentu saja akan merasa senang guys ya. Pentacles yang aku lihat uang, oke. Dan kalian sangat suka uang Taurus ya. Jadi sabar menunggu ya, jangan melakukan yang aneh-aneh. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign. Yang kedua ada The Hermit. This is Virgo guys. Halo Virgo. Saudara-saudaraku Virgo. Di mana Virgo ini? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Lini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kalian Bapak dan Ibu Virgo di 7 hari ke depan ya. Top of the decknya ada the Six of Wands. Bottom of the decknya ada the Ten of Swords. Oke. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Oke, itulah dia kata nggak ya, bukan kalimat. Kalimat kunci untuk readingan kalian ini atau urgent message kalian ini Virgo, karena kalian begitu percaya diri saat ini dengan sesuatu yang kalian kerjakan guys. Tapi yang aku lihat 7 hari ke depan yang terjadi itu di luar ekspektasi, menyedihkan, menyakitkan, kegagalan. Sorry itu saya guys, sebenarnya aku tidak suka untuk mengatakan ini, tapi itu itu kartu yang muncul, tapi itulah yang harus kubacakan ya. Itu kartu yang muncul, itu yang harus aku bacakan. The Six of Wands, kalian pergi seperti akan menjemput kemenangan saat ini. Oke, ketika melihat readingan ini ada yang kalian kerjakan seperti akan menjemput kemenangan, tapi yang terlihat setelah 1 minggu adalah the Ten of Swords. Ini tentang kesakitan guys.
penderitaan, kekecewaan dan kesedihan. Kartu yang paling menyakitkan di deck tarot, The Ten of Swords. Silakan mulai memikirkan antisipasi. Oke. Karena kalian orangnya cerdas, Virgo. Kalian itu tentu bisa melakukan analisa ya untuk setiap pekerjaan yang kalian lakukan, tindakan yang kalian ambil, keputusan yang kalian buat. Event itu sangat meyakinkan saat ini. Kemungkinan 7 hari ke depan itu akan menyakitkan bagi kalian ya. Be careful dalam mengambil keputusan. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kalian ada The Masculine di sini, guys. Mungkin ini berkaitan dengan high level soulmate ya, atau feminim yang akan segera membuat keputusan untuk maskulinnya begitu. Misalnya ada perceraian atau putus, guys, untuk yang pacaran ya. Karena aku melihat The Masculine di sini untuk kalian Virgo yang lagi dealing sama soulmate kalian. Keputusan kalian itu akan menyakitkan kalian. Menurut kalian itu benar, tapi itu akan menyakitkan kalian. Oke. Just follow your heart, guys. Itu yang aku rasakan, oke. Mungkin selama ini terlalu banyak yang kamu pikirkan dari luar ya, pendapat-pendapat dari luar, dan aku rasa ini pendapat orang. Yang kamu lakukan itu mengikuti pendapat orang. Karena outputnya Ten of Swords. Seharusnya kamu tahu yang kamu kerjakan ini justru malah berpeluang untuk hasil yang sebaliknya, bukan kemenangan. Berkaitan dengan maskulin. Oke. Kalian masih punya kesempatan ya, makanya ada urgent message ini. Oke, pikirkan kembali, pertimbangkan baik-baik keputusan yang kalian ambil. Jangan sampai itu membuat kalian menyesalinya, Virgo ya. Oke guys, kita akan segera lanjut. Untuk Earth sign yang terakhir ada The Devil. This is Capricorn card. Halo Devil. Halo Kepi. Capricorn dapat video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Capricorn, halo. Oke. Ini dia pesan penting untuk kalian guys selama 7 hari ke depan, Kepi. Kepi you. Top of the deck ada The Knight of Sword. Bottom of the deck ada The Five of Sword. Wow. Ada serangan yang datang ke kalian saat ini ketika melihat readingan ini sudah terasa. Dan selama 1 minggu ke depan kalian tangguh dalam menghadapinya. Oke. Karena The Five of Swords itu unwinnable, unbeatable ya, tidak bisa dimenangkan, tidak bisa dikalahkan. Kekuatannya seimbang guys. Yang menyerang kalian itu akan sama kekuatannya dengan kalian. Kalian tidak akan terjatuhkan, tidak akan terkalahkan, tapi kalian juga tidak akan bisa memukul dia sampai jatuh. Take how it resonate ya guys, not literally ya. Yang jelas kalian bisa membentengi diri kalian dengan serangan dengan cara yang cerdas guys. Karena energi sword ini energi kecerdasan ya. Knight of Sword serangan, dan kemudian The Five of Sword resistan. Antara kalian yang menyerang seseorang lalu orang yang kalian serang itu tidak terkalahkan, atau kalian yang diserang dan kalian tidak terkalahkan. Ada serang menyerang aku lihat selama 1 minggu ini, dan seri hasilnya itu imbang ya. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian. The Void. Kekosongan, emptiness. Terasa gelap gulita di sini guys. Oke. Mungkin kamu butuh bantuan, Capricorn ya. Karena aku lihat kesendirian di sini guys. Gelap gulita dan ada seorang wanita tidur sendirian di sini. Di atas ada bintang-bintang, bulan juga ketutup gitu ya. Kalian butuh bantuan mungkin supaya bisa menang. Misalnya kalau harus menang, karena biar bagaimanapun yang imbang begini kan bentroknya nggak selesai-selesai. Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Aku rasa sih dari readingan ini, karena dua-duanya energi sword. Kecuali tadi di sini energi cups, ya pasti ada yang mengalah gitu. Tapi ini
serangan-serangan seperti ini nggak akan berhenti ya sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan itu akan membuat kalian lelah sampai ketiduran di tengah jalan seperti ini istilahnya gitu ya. Ada bantuan yang kalian perlukan, aku rasa kalian perlu menghubungi seseorang untuk meminta bantuan supaya urusan serang-serangan ini bisa selesai ya. Oke, kita akan lihat ini di video extended karena kalian dapat extended KP. Oke guys, berakhirlah sudah untuk Earth Sign. Mari kita lanjutkan untuk Fire Sign. Yang pertama ada The Emperor. Halo Bapak dan Ibu Eris, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, Aries, ini dia pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan ya guys. Oke. The Hangman, top of the decknya. Sedangkan bottomnya ada The Magician. Wow, dua-duanya major arcana guys. Ada yang gantung. Dan yang gantung ini sudah cukup lama terjadi, aku rasa bisa 6 bulan atau 6 minggu terakhir. Nggak jelas situasinya. Tapi selama 1 minggu ke depan kalian akan menjadi The Magician. Ya, kalian bisa putuskan yang menggantung tersebut supaya semuanya clear. Ya, be careful guys. Ketika Hangman muncul dan ada yang memutuskan, dia akan jatuh guys. Sementara, tapi setelah itu dia akan terbebas. Ya, begitulah filosofinya kartu The Hangman kalau kita baca dia sebagai kartu status tidak jelas atau gantung ya. Diputusin nih bagian kakinya, cerat digunting, dia akan jatuh dulu, gedebuk. Setelah gedebuk tapi dia terbebas. Daripada digantung gak jelas, mending kan jatuh dulu kan. Jatuh dulu tapi setelah itu bebas, lepas, free. Nggak sakit lagi kakinya, nggak pegel lagi, palanya nggak pusing lagi, dan nggak perlu mual-mual lagi. Oke. Ketika kalian nanti menjadi The Magician, kalian bisa melihat banyak hal dari perspektif yang berbeda guys. Bawaan dari Hangman ini kan melihat dalam keadaan terbalik kan. Yang awalnya kalau kita tegak berdiri, gunung itu puncaknya di atas. Kalau kita lagi dalam keadaan terbalik begini, kalau kita melihat gunung, puncaknya ada di bawah. Kursi bisa terlihat terbalik, ya, rumah bisa terlihat terbalik, orang jadi kepalanya di bawah. Nah begitu. Dengan perspektif baru, pola pikir yang baru, dan kemudian referensi-referensi baru, kalian bisa melakukan banyak hal. Yang digantung berakhir, The Magician datang. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian guys. Abundance, ada kelimpahan. Aku melihat dia seperti Empress guys. Oke, karena perempuan di sini ya. Beda dengan readingan siapa tadi, Taurus apa Virgo itu yang dapat maskulin. Mungkin kalian penyayang binatang, penyayang hewan gitu guys. Dan back to nature, freedom, bebas, dan merasa tenang, merasa ringan. Kalian bisa melakukan hobi-hobi kalian, mengerjakan hal-hal yang kalian sukai. Jadi kalau ini dalam pekerjaan gitu guys, misalnya yang gantung ini kayak kamu itu nggak jelas naik pangkatnya kapan, kamu nggak jelas naik gajinya kapan, terasa stuck gitu, digantung semuanya. Dan kemudian selama 1 minggu kamu punya kemampuan untuk memutuskan yang menggantungmu, lalu ada freedom untukmu, kebebasan ya. Jadi jangan khawatir guys ketika nanti terasa sangat ekstrim perubahannya, karena antara The Hangman yang gantung dengan The Magician yang sangat aktif, itu perubahannya akan ekstrim sekali yang terjadi pada hidupmu selama 1 minggu ke depan. Tapi itu menuju ke freedom, kebebasan, tidak ada lagi yang digantung-gantung setelah itu. Oke, jangan gantung. Kita akan teruskan untuk fire sign yang kedua, ada The Strange. This is Leo card. Halo saudara-saudaraku singa-singa lucu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Aku di sini. Ini dia pesan penting untuk kalian Leo selama 7 hari ke depan ya. Penting dan mendesak. Oke. Video penting dan mendesak. Top of the deck ada The Fool. Yes, nice. Aku selalu suka kartu The Fool, guys. Dan bottom of the deck ada The Chariot. Hey, kalian melihat kesamaan kesamaan untuk fire sign ini, guys? Semuanya new beginning ya kan? Tadi Aries begitu, Leo juga sekarang begitu ya. The Fool. Ada yang baru dimulai di dalam hidup kalian dan kemudian setelah kalian berhasil memutuskan untuk menjalani yang baru tersebut, zup, melejit. The Chariot, moving on to victory. Kalian akan bergerak cepat menuju kemenangan. Jadi ini keputusan. Mau atau enggaknya kamu menuju kemenangan tadi, The Chariot tadi, tergantung apa yang kamu putuskan hari ini, Leo, saat ini ya, The Fool. Oke. Yang jelas kalau kita memilih The Fool, guys, yang lama-lama kita tinggalkan ya. Kalau The Fool itu berhenti merokok, itu The Fool. Oke. Kemudian berhenti jadi karyawan atau budak korporat. Lalu kemudian memutuskan untuk menjadi pengusaha, The Fool. Oke, mengakhiri sebuah hubungan kemudian menjadi single, The Fool. Itu semua keputusan dan action dibutuhkan. Oke, bukan diam, tidak ada The Fool, guys. Ketika kita diam aja, tidak ada yang baru dimulai di dalam hidup kita. Hari aja yang baru. Oke. Sama kulit semakin mengerut. Oke, makin tua. Tapi The Fool itu tindakan kalian yang cepat gitu, membuat keputusan, ini yang aku pilih, ini yang baru di dalam hidupku, and then zup, melejit ya. Chariot ini victory ya, guys, don't worry. Oke, kita lihat dulu kartu nasihat untuk kalian. Balance, wow. Ada ibu tua di sini, guys. Barangkali kalian related dengan ibu-ibu yang sudah tua, ibu kalian mungkin atau nenek gitu ya, yang memberikan inspirasi ke kalian atau memberi nasihat tentang memulai yang baru lalu melejit ini tadi. Ibu mungkin dia bilang kamu begini dong, begini. Misalnya kalau kamu udah lama jadi single mom atau single dad, kamu ayo dong nikah lagi. Masa lama sendirian gitu nggak baik, misalnya ibu bilang begitu, dan kemudian kamu oke deh, aku akan menikahi dia, entah siapapun itu, lalu Chariot ya, victory, oke, bergerak cepat. Dan ada figur seorang wanita tua, aku lihat di sini, siapa dia, guys? Yang jelas balance ya, keseimbangan, kartu nasihat untuk kalian. Selama kalian belum masuk ke sini, guys, tidak seimbang. Kalian tahu ada aja yang salah gitu dari yang kalian lakukan sehari-hari. Tapi begitu kalian memutuskan meninggalkan yang lama itu, memulai yang baru bisa cepat. Oke, The Chariot itu rodanya 2, guys ya. Dia bergerak dengan sangat cepat, di depannya ada kuda, kakinya 4. Jadi total ada yang menginjak ke tanah ada 6. 2 roda dan 4 kaki kuda. 8 malah, guys, beberapa bawa 2 ya. Kayak di sini ada logo dan yin dan yang-nya. Apaan sih lalor? Aku soalnya ngerekam pagi-pagi, guys, si Mbak belum datang. Ini kaki kuda ada 8 dan kemudian ada 2 untuk roda chariotnya. Itu simbol kestabilan di tanah, bergerak cepat, stabil. Bandingkan dengan yang hanya rodanya 3 atau 4 ya, pasti akan lebih lambat atau goyang-goyang, tapi ini akan stabil. Balance for you ya, nice. Oke, kamu tidak dapat video extended, sayang sekali, padahal ini sangat menarik untuk dibahas. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir, ada The Temperance. This is Sagittarian card, guys. Halo Bapak dan Ibu Sagittarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, Segi. Ini dia pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan, guys. Dan kalian mendapatkan video extended ya. Top of the deck ada The Seven of Pentacles dan bottom of the deck ada The Ace of Swords. Hey,
Ada kesabaran yang kalian dibina ya guys kesabarannya. Iya, kesabaran yang kalian perjuangkan selama 6 bulan terakhir. Tapi kalian akan menyerah selama 1 minggu ini, nggak mampu lagi, nggak kuat lagi. Karena ada Ace of Sword di eh, near future-nya ya, di bottom of the deck-nya. Udah nggak kuat, kayak melambaikan ini guys, white flag gitu ya, bendera putih tanda menyerah. Ace of Sword ini sebenarnya bagus kartunya guys, karena ini tentang perdamaian ya, gencatan senjata, menyarungkan pedang, ndak mau berantem lagi, ndak mau cekcok lagi, ndak mau berkonflik lagi denganmu. Oke, itulah Ace of Sword. Tapi aku rasa ada yang kalian perjuangkan sebelumnya somehow ya. Entah kenapa guys, aku merasa sayang sekali gitu kalau kalian menyerah sekarang atau berdamai sekarang. Karena ini waktu panen, harvest. Yang kamu perjuangkan akan segera kamu dapatkan hasilnya. Misalnya ada anak-anak kantoran gitu, OJT, on job training gitu ya, 6 bulan. Wah habis kan guys, dihajar habis-habisan itu. Untuk kalian yang pernah OJT juga pasti tahu. Senior memerintah, bos menginjak, biasanya begitu. Kita itu dibuat gak nyaman gitu, supaya tahu pahitnya dulu, bukan tujuan yang jelek gitu. Nah kamu sudah dengan sabar mengerjakannya dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 2 pagi begitu. Di bulan ke-6 kamu udah gak mampu lagi, padahal menjelang ujian akhir menentukan kamu diterima kerja atau diangkat jadi permanen atau nggak, atau dia apa, nggak jadi diterima di perusahaan tersebut gitu. Kamu hampir hampir sampai di ujungnya, tapi kamu menyerah guys. Kenapa begitu? Temperance ekstrim, terlalu ekstrim ya. Ada hal ekstrim yang kamu jalani. Ace of Sword ekstrim. Gini guys, ini yang kalian lakukan ini nggak ideal gitu, tapi aku kayak mau bilang ya udah nggak apa-apa deh gitu. Aku kayak mau tepuk-tepuk kalian, ya udah deh kalau nggak sanggup nggak apa-apa gitu. Jadi aku bayangkan ada anak OJT gitu, oh udah nggak sanggup. Iya karena memang kalau kamu melewati 5 bulan ini, atau yang 6 bulan ini OJT tadi ya, on job training tadi, 6 bulan ini berhasil, dan kemudian kamu akan menjalani itu berikutnya. Bukannya dan kamu liburan terus tinggal terima gaji aja gitu, bukan. Setelah selesai iya kamu diangkat, kamu lulus OJT, mulai Senin ini kamu jadi karyawan tetap, selamat begitu kata manajemen. Senin kamu akan menjalani hal yang sama lagi, tapi nggak apa namanya, nggak, statusnya bukan sedang masa percobaan, sudah permanen, tapi itu juga yang akan kamu jalani. Makanya aku nggak mau menyalahkanmu kalau memang di 5 bulan atau di 6 bulan pertama ini kamu nggak sanggup, maka berikutnya pun akan menjadi siksaan untukmu. Ekstrim, ada yang ekstrim temperance ya. Oke, ini masuk ke video extended guys. Untuk Sagittarius kita akan bahas lebih detail di sini ya. Don't worry. Kalau kamu mau berdamai, kamu mau menyerah, kamu mau gencatan senjata, silahkan ya. Sagittarius yang tidak akan mengakses video extended nggak apa-apa. Karena aku merasakan it's okay, it's fine. Oke, jangan memaksakan dirimu. Kalau memang tidak mampu, tidak sanggup, oke. Just let it go ya, masih ada kesempatan di tempat lain dalam hal apapun itu ya guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign. Yang pertama ada Libra. Halo Justice Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan ya. Top of the deck-nya ada the Queen of Pentacles, bottom of the deck-nya ada the Two of Pentacles. Go away. Aku mau lempar dia pakai sesuatu tapi nanti nggak usah deh. Queen of Pentacles ini duduk santai, aku lihat guys, memegang apa namanya, memegang pentacles yang besar. Oke. Ini hal-hal duniawi ya guys, yang dicintai orang, yang diingini orang, dan kemudian dalam 1 minggu ke depan dia bingung, apakah yang aku pegang ini yang aku inginkan. Oke. Libra, kenapa kamu bimbang-bimbang? Karena kamu pegang timbangan.
Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ada yang kamu punya saat ini Libra yang kamu banggakan, oke? Even kamu tidak 100% bisa enjoy, kamu tidak menikmati yang kamu miliki itu 100%, tapi kamu membanggakannya, oke? Selama 1 minggu ke depan kamu akan bimbang tentang apakah itu yang sebenarnya kamu inginkan. Apakah Pentacles ini yang sebenarnya kamu harap-harapkan di dalam hidupmu? Apakah sudah terasa berat memeluk Pentacles segede itu? Ya, Pentacles itu hal duniawi ya guys, bukan harus uang. Bisa jadi kamu misalnya superstar, oke, janganlah superstar, terlalu lebay. Ada posisi di kantor misalnya, kamu manajer di kantor, baru-baru ini kamu dapatkan perjuangan keras untuk mendapatkannya dan saat ini kamu pangku posisi tersebut. Berat guys, posisi tersebut berat aku lihat di sini karena kamu terlihat sampai menundukkan kepala di situ. I hate it. Sorry Libra. Dan itu lalernya yang satu aja dari kemarin. Malesin banget. Padahal di sini tempatnya tertutup. Oke, ada yang udah kamu pegang begitu dan ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri setelah memegangnya, setelah mendapatkannya, setelah memilikinya. Tapi selama 1 minggu ke depan kamu akan bimbang. Apakah betul ini yang aku inginkan? Apakah aku menyukai ini? Apakah ini yang aku tunggu-tunggu? Apakah energiku yang terbuang untuk memegang Pentacles ini worth it gitu ya guys, seimbang dengan apa yang aku dapatkan? Itu kebimbangan, keraguan-raguan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Ada kartu hunger, lapar guys. Hunger ini aku rasa berkaitan dengan ketidakpuasan. Sulit untuk dipuaskan Libra. Hunger itu selalu haus, selalu lapar gitu guys. Kamu dapat apa saja pasti kamu ragu Libra. Apakah itu yang penting untukmu? Apakah itu yang baik untukmu? Apakah itu sudah cukup untukmu? Selama 1 minggu ini kamu akan menjadi orang yang serakah aku rasa. Lebih ke arah serakah, tamak, rakus, oke? Karena dua-duanya Pentacles guys dan ada hunger. Kalian lihat bulan ini seperti Pentacles. Be careful ya guys, be careful. Kalau memang mengejar impian itu oke, tapi jangan sampai rakus, jangan sampai greedy. Karena greedy itu guys, peluang kalian mengganggu orang lain atau membuat orang lain merasa rugi besar. Merasa rugi itu sangat besar peluangnya ya. Karena kan greedy itu kita itu siap untuk menghajar orang lain demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada ketidakpuasan dan kemudian selama 1 minggu ke depan kamu ingin sesuatu yang lebih besar lagi. Kamu ingin sesuatu yang lebih extravagant. Dan itu ke arah hunger atau rakus tadi guys. Orang yang serakah ya. Jika 1 minggu ini kamu merasa masih kurang Libra, aku rasa itu tidak baik lagi. Jadi kayak orang minum guys, di sloki pertama gitu ya, belum mabok, 2, ketiga, keempat belum mabok, kelima, keenam belum mabok, ketujuh udah mulai mabok tapi masih pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Semakin kamu menambah, kamu semakin lupa daratan. Maboknya itu sampai bikin lupa daratan. Nah itu yang diperingatkan ke kamu selama 1 minggu ke depan. Itu sudah bentuk kerakusan, ketamakan. Ya jangan diteruskan, oke? Oke lah, Libra akan mendapatkan video extended guys. Kita akan bahas lebih detail tentang cerita kalian ini Libra, oke. Kita akan segera lanjutkan dengan air sign yang kedua. Ada Gemini. Halo Gemini, Gemini. This is the lovers guys. Kartunya para Gemini. Halo Gemini. Apa kabar Bapak dan Ibu Gemini, saudara-saudaraku Gemini? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya, Gemini. Top of the deck ada the Four of Wands. Nice. Ketutup gak sih? Gak ya?
Ini cukup mengganggu aku rasa. Dan kemudian bottom of the deck ada the Seven of Cups. Saat ini nyaman yang kalian jalani Gemini. Rasanya itu nikmat sekali ya yang kalian cari, kalian temukan. Kemudian saat ini status stabil apapun itu situasinya ya. Kalau di kantor berarti kalian menikmati pekerjaan kalian, tidak perlu galau-galau bimbang-bimbang dengan posisi kalian, stabil aku lihat. Tapi selama 1 minggu ke depan ada pilihan yang ditawarkan untuk kalian dan bukan sedikit guys. Pilihan itu banyak. Seven of Cups. Di Seven of Cups ini tidak semua yang baik guys, karena di sini ada crown gitu ya, ada perhiasan, ada kehormatan yang dalam bentuk apa itu? Kalau orang-orang zaman kerajaan dulu ini dikalungkan atau dibuat di atas kepala, tanda kemenangan begitu. Ini perhiasan ya, harta, dan kemudian ada ular juga guys. Ada zongnya dari Seven of Cups, Seven of ada 7 pilihan yang diberikan ke kalian itu ada yang zong. Pilihan muncul ketika keadaan kalian stabil. Gemini. Bukan berarti tidak ada peluang kalian akan memilih ular ini tadi guys. Dia di pojok sini. Zongnya tadi. Yang namanya Seven of Cups. Pilihan dibuka. Dikasih 7 cups. Silakan pilih yang mana gitu. Padahal situasi kamu sudah dalam keadaan aman, stabil, kamu pilih dan ternyata dapat ular guys. Mau nggak mau ini terganggu kestabilan ini. Ya, jadi tawaran ini perlu dipertimbangkan baik-baik ya. Berhati-hatilah dengan tawaran atau option yang dihadirkan atau disodorkan ke hadapanmu selama 7 hari ke depan. Karena tawaran-tawaran itu salah satunya atau beberapa diantaranya ada yang zong, yang akan membuatmu rugi, yang akan mengganggu kestabilanmu saat ini. Oke? Be careful ya guys. Kartu nasihat untuk kalian ada Chain, Thunder Moon, I don't know. Kayak ada tower aku lihat. Dan ada perubahan. Ya, untuk kalian yang melirik pilihan ini ada perubahan. Bukannya aku bilang kalau semua option di close gitu. Artinya siapapun yang menawarkan jangan. No. Karena Seven of Cups itu ada yang baiknya juga, tapi ada yang zongnya juga ya. Dan setelah kalian nanti memilih atau kalian mengiyakan penawaran tersebut, perubahan yang akan terjadi. Dari Four of Wands bisa jadi double Four of Wands guys. Lebih stabil dari yang sebelumnya atau hancur. Karena ada ular beludaknya atau ada zongnya tadi ya. Ada perubahan selama 1 minggu ke depan untuk kalian yang mau merespon Seven of Cups ini atau pilihan ini. Tapi kalau kalian tidak mau respon, tetap stabil. Tapi tidak ada yang berubah, tidak berkembang, itu saja. Tapi kalian merasa nyaman. Beberapa di antara kita guys senang dengan kehidupan yang simple, ya nggak sih? Oke, banyak orang yang penting warung aku di depan aku juga buka warung nasi warteg. Satu hari itu bisa 100 yang beli, udah segitu aja aku nikmati. Anak aku bisa sekolah, aku bisa gaji orang kerja, aku bisa jalan ke mall weekend, udah selesai gitu aja. Itu stabil kan? Ada orang yang perlunya itu aja, Gemini. Tapi ada yang nggak, jangan, warteg aku harus sampai ke London. Warteg aku harus dibuka di Paris. Warteg aku itu harus sampai ada di seluruh kota-kota besar di Eropa. Warteg Jono namanya. Itu dia orang yang ambisinya besar. Untuk Jono ada peluang untuk kamu selama 7 hari ke depan. Tapi kemungkinan ada zongnya ya. Apapun yang kalian pilih akan membawa perubahan. Oke. Kalian tidak dapat video extended ya, sayang sekali. Kenapa kalau menarik topiknya itu nggak dapat extended? Oke, Gemini. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir ya, ada The Star, Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan happy dan bahagia. Saudara-saudaraku Aquarius. Kita lihat dulu ya, apa cerita untuk kalian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depannya, Aquarius.
Top of the deck ada the Ten of Wands, oke, banyak pikiran. Dan kemudian bottom of the deck ada the Three of Cups, oke, happy. Beban di pikiran yang segera berakhir, itulah guys pemahaman dari the Ten of Wands. Ya, yang jelas beban itu hanya ada di dalam pikiran, itu tidak real. Begitulah yang aku tahu mengenai Ten of Wands, oke. Ada beban yang betul-betul real ya, misalnya tunggakan, cicilan, atau beban kerja yang berat sekali ya, beban di dalam relationship atau rumah tangga yang berat sekali gitu. Tapi kalau the Ten of Wands ini guys, yang kalian pikirkan yang membebani. Bagaimana masa depanku, bagaimana dengan suamiku, bagaimana dengan istriku, bagaimana dengan masa depan anakku, bagaimana dengan masa depan pengemis di jalanan sana, bagaimana dengan masa depan istri dari pengemis di jalanan sana. Itulah the Ten of Wands ya, beban di dalam pikiran. Selama 1 minggu ke depan itu akan berakhir ya, selesai, karena kalian mengubah pola pikir dari yang memikirkan beban menjadi happy. Bodoh amat. Bodoh amatnya in a good way ya guys. Artinya tidak semua hal bisa kalian pikirkan secara bersamaan waktunya. Tidak semua hal harus kalian pikirkan. Kalian bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang duluan harus dipikirkan, mana yang nanti harus dipikirkan. Oke Aquarius, kalian akan jadi semakin bijaksana dalam memilih-milih beban hidup ini, beban pikiran ini di dalam hidup. Dan selama 1 minggu ke depan kalian berhasil melakukannya. Nah, ada the Three of Cups di situ ya, celebration. Not related to romance guys, tidak ada hubungannya dengan romance biasanya ya, the Three of Cups, tapi itu lebih ke keluarga, sahabat-sahabat, rekan kerja, kolega, rekan bisnis begitu ya. Udah deh, kita nggak usah mikir yang ribet-ribet ya, mungkin kamu bilang gitu ke rekan bisnismu. Yuk kita ini dulu, karaoke dulu. Nah, itu yang terjadi ke depannya ya. Karena kita kalau mikir-mikir nanti jadi malah nggak fokus dengan target kita malah jadi takut, kita malah jadi insecure guys, begitu yang kamu bilang, oke. Dan itu adalah keputusan yang baik ya. Jadi untuk kalian yang masih memilih untuk overthinking atau memikirkan beban yang belum real, oke, maka kalian tidak akan mendapatkan the Three of Cups guys. Tapi kalau kalian berhasil mengendalikan gitu ya, menjinakkan pikiran kalian, maka the Three of Cups is for you. Oke. Kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Aquarius. Ada trust guys. Percaya saja gitu ya, yakin bahwa situasi akan membaik, semuanya akan baik-baik saja. Karena aku rasa kalian melakukan hal-hal yang maksimal guys untuk ini. Karena kalau beban itu nyata, kalian gak punya waktu untuk banyak pikiran. Seharusnya, karena kalian pasti akan lebih sibuk. Misalnya ada target yang harus dicapai dalam 5 hari ke depan. Kalian tuh gak akan punya waktu untuk melamun, memikirkan, aduh gimana ini 5 hari ini, enggak. Kalian pasti mulai ngerjakan kan, oh ini begini gitu. Nah, yang perlu dikerjakan kalian sudah kerjakan, tapi ketakutan yang membuat kalian tidak bisa enjoy. No, don't do that ya, don't do that. Just trust. Aku lihat di sini kartu nasihat untuk kalian, percaya. Kalau kalian melakukan yang baik, kalian melakukan yang terbaik, kalian sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Just enjoy setelah itu ya. Nanti kalian akan lihat hasilnya. Menikmati prosesnya, menikmati hidup dalam menjalani mencapai setiap target kita guys di dalam hidup ini. Kita bisa menikmatinya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita stres mulu, banyak pikiran mulu dalam mengejar hal-hal yang kita inginkan, bahkan sudah kita dapatkan pun kita tidak akan bisa menikmatinya. Nah, jangan sampai itu yang terjadi ya. Just trust, everything is gonna be alright Aquarius, semuanya akan baik-baik saja ya guys. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera masuk ke water sign. Yang pertama ada Cancerian. Halo Cancer, this is the Chariot, kartunya para Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Aku di sini. Na 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 na. Oke, Four of Cups, dan kemudian bottom of the deck-nya ada the Two of Cups. Oh my god.
Ada tawaran untuk kalian ya. Saat ini kalian mengabaikannya. Kalian sibuk melihat yang lama-lama, sibuk mengenang yang lama-lama yang sudah tidak real, yang sudah tidak ada, ilusi ya guys. Lihat ini, ada tangan tak bertuan yang menyodorkan piala ke kamu atau cups emotion, sementara mata kamu yang ini, orang yang ini melihat yang ini. Oke, yang ini kosong, yang ini besar berisi dan shining guys. Ini kartu missing opportunity. Saat ini belum missing aku rasa. Ya. Karena tawaran itu masih diberikan ke kalian, itu yang aku rasakan saat ini ketika melihat readingan ini ya. Tapi peluang kalian ke depannya untuk mengabaikan tawaran itu sangat besar, Cancer. Lihat kalau kalian menolaknya, balance. Nah, ini taking and giving equally guys. Ya, yang dia kasih itu nanti bisa kalian balaskan. Ya, misalnya ada bantuan yang mau dikasih ke kalian 100.000, nanti kalian bisa balas ke dia, balas bantu dia 100.000. Oke, misalnya ada dia itu ada menawarkan tentang apa namanya, sini aku bantuin kerjaan kamu supaya kamu lebih ringan, oke. Dan kemudian akan tiba waktunya kamu bisa membantu kerjaan dia. Ya. Bisa jadi ini tentang emotion guys. Kamu belum menyadari kalau kamu tertarik atau senang ke seseorang Cancer. Kamu belum menyadari kalau kamu sayang ke seseorang karena kamu masih sibuk mengingat-ingat mantan-mantanmu ya. The Four of Cups 3 di bawah ini, mantanmu ada 3 dan satu orang datang dikirimkan oleh universe, kamu gak mau lihat dia. Sementara dia tuh peluang yang besar untuk membawakan balance atau equal mutual connection, mutual emotion ke kamu. Untuk kalian yang selama 1 minggu ke depan tetap mengabaikan, tidak mau melihat baik-baik peluang yang ditawarkan ke kalian, ya missing opportunity. Tapi untuk kalian yang mau mengambil kesempatan, ya mau sejenak berhenti dan melihat peluang yang ditawarkan tadi, ada the Two of Cups ya untuk kalian. Mari kita lihat nasihat dari universe. Ada self love. Oke. Ini berkaitan dengan self love, aku rasa ini Ace of Cups ya guys. Ada emotion yang ditawarkan dan kemudian kalian fokus dengan diri sendiri, tidak mau melihat emotion tersebut, maka ini yang missing. Kalau begitu adanya, berarti pengertian self love itu kalian masih belum 100% paham guys. Self love itu bukan berarti mengunci diri, menyendiri, tidak menerima tawaran apapun, tidak melihat tawaran apapun. No. Self love itu take your power back. Itu dia intinya, take your power back. Jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Kamu tahu dari mana kalau itu hal-hal yang tidak diperlukan? Soalnya yang ditawarkan ini adalah istimewa ya, karena tangan itu tak bertuan, universe yang tawarkan. Penawaran itu harus kamu terima dulu, kamu rasakan, oke. Apakah dia akan menguras energimu, membuat kamu lelah, membuat kamu menjadi tidak bersemangat atau down guys ya, atau sedih, overthinking. Kalau hal-hal negatif, maka you need to take your power back, self love. Tapi aku rasa itu bukan hal negatif, makanya kalian masuk ke urgent message. Kalau itu hal negatif dan saat ini kalian mengabaikan, kalian gak perlu masuk ke readingan urgent message guys. Kalian melakukan hal yang tepat gitu. Urgent message itu kan mayoritas kalian tidak melakukan hal yang tepat. Ada yang salah kan kalian lakukan. Ini tawaran baik untuk kalian, tapi overprotected to yourself, terlalu melindungi diri sendiri, membuat kalian mungkin akan melepaskan ini, the Two of Cups ini. Oke. Silakan ubah tindakannya. Ada yang harus kamu ubah dari caramu self love tadi, caramu melindungi dirimu tadi, ada yang harus diubah supaya ini bisa kamu lihat dan kamu rasakan, dan kamu bisa mendapatkan ini selama 7 hari. Cepat aku lihat guys ya. Kamu akan menyadari, oh my god, ternyata dia begitu penting bagiku, atau oh my god, ternyata kerjasama ini sangat menarik sekali. Yang selama ini aku abaikan, aku cuekin, aku anggap remeh, ternyata rekan kerja atau rekan bisnis aku ini luar biasa orangnya. Bisnis aku bisa berkembang, idenya kreatif, segala macam ya. Jangan terlalu overprotective, oke? Jangan terlalu insecure, jangan terlalu takut. Supaya kamu bisa Scorpio dapat ya, di Chariot Cancer ya, supaya kamu bisa mendapatkan the Two of Cups ya. Oke. Scorpio yang dapat video extended. Kita lanjutkan untuk Scorpio guys. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. Ayo kita lihat urgent message untuk Scorpio.
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Izinkan ku lukis senja, bawa kamu bintang-bintang. The Three of Wands, delay, dan kemudian the Death. Oke, proses transit selesai. Proses penantian atau duduk di ruang tunggu untuk sementara waktu selesai, lalu kamu akan segera berangkat. Itulah kata kunci atau kata kunci lagi, kalimat kunci untuk readingan kalian ini Scorpio ya. The Three of Wands, nothing happens, oke. Lambat, semuanya terasa lambat, tidak ada yang bergerak, tertunda-tunda. Tapi selama 1 minggu ke depan ada the Death ya. Yang lama mati, yang baru dimulai, penundaan berakhir, kamu segera maju, melanjutkan perjalananmu. Kalian lihat ini guys, ada satria yang pakai kuda putih menuju ke sini. Kalau dia dideretin begini, dijejerin begini, hampir saja jatuh Scorpio. Di sini duduk, diam, berdiri gitu ya, lihat sana lihat sini, nggak pasti gitu ya. Bahkan ini memandang ke laut lepas, kapan ini selesai ya lautnya gitu ya, nggak bakal selesai loh. Makanya The Three of Wands itu dibilang kartu penundaan ya, delay, dan kemudian kalian berangkat ya. Dari yang awalnya tidak pakai kendaraan, hanya berdiri saja, tapi dapat kuda putih dan bergerak menuju ke sini guys. Menuju aku guys. Ya, menuju aku. Kalian akan segera menuju aku Scorpio. Tapi ini proses transformasi yang besar-besaran ya, rekonstruksi besar-besaran aku lihat. Jangan terkejut guys atau jangan kaget. Tidak usah terkejut, tidak usah kaget, karena itu akan ekstrim perubahannya ya. Dari yang berdiri tiba-tiba naik kuda, dari yang diam tiba-tiba melaju cepat, itu akan sangat ekstrim perubahannya. Oke. Sudah selesai yang menunggu, perjalanan dilanjutkan. Itu dia untuk kalian 1 minggu ke depan ya. Oke, growth guys, kartu nasihat untuk kalian. Ada pertumbuhan, ada yang berkembang di sini. Oke. Take how it resonates dalam hal apa saja Scorpio. Kamu terlihat jauh makin cantik, makin seksi, makin ganteng. Akarmu semakin menancap kuat di bumi ini. Mother Gaia guys, lihat ini. Nice, what a beautiful card. Oke. Angka 5 mungkin sangat resonate untuk kalian. 5 itu perubahan ya guys. Angka 5 itu angka change, perubahan. Makanya kalau orang melihat angka 5 sequentially gitu, yang 5 itu biasanya dia lagi dipersiapkan, lagi di gitu menuju perubahan cepat ya. Oke, aku suka dengan kartu kalian ini Scorpio, dan kita akan bahas ini di video extended guys. Oke. Menarik sekali. Kita lanjutkan untuk water sign yang terakhir sekaligus zodiak terakhir yang akan aku bacakan urgent message-nya ya guys. This is Pisces. Halo Pisces, the moon. Kalian selalu menjadi yang terakhir, walau sebenarnya kalian selalu yang pertama di hatiku Pisces. Tapi bohong. Oke, kita mulai ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Woohoo! Dan aku harus mengambil kartu itu Pisces. Bentar ya. Kita akan ulang shuffle dari awal ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kalian Bapak dan Ibu Pisces sekalian di 7 hari ke depan ya. Top of the deck ada the Knight of Cups, nice. Dan bottom of the deck ada the King of Cups. Dari yang aktif dan menggebu-gebu menjadi diam. Tapi rasa itu tetap sama, bahkan berkembang menjadi lebih besar. Oke, begini.
Kalian sangat entusiastik, bersangat antusias dengan sesuatu guys. Sangat bersemangat sekali, ingin sekali bisa mendapatkan, ingin sekali bisa menunjukkan sesuatu ke seseorang. Oke, rasanya itu kita bilang levelnya 80% ya. Level 8 aja deh, oke. Selama 1 minggu ke depan, kalian tidak akan melakukan itu lagi, tapi kalian akan lebih pasif. Kalian tidak akan aktif lagi untuk menawarkan sesuatu, kalian lebih pasif, tapi rasa itu menjadi 100%. Tet, 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 tet. Nah lo Pisces, Knight of Cups, energi muda, menggebu-gebu ya, foolish ya. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditahan. Ini kalau kayak anak-anak muda gitu guys, ngejar cewek-cewek gitu ya, laki-laki muda ngejar cewek-cewek. Aduh, satu hari dibombardir dengan 100 chat gitu. Apa kabar? Udah makan belum? Udah mandi? Udah cuci muka? Udah lap gunting kuku? Udah lap meja? Udah pakai sepatu? Udah cuci sepatu? Segala macam ditanya gitu, sampai kalian empat gitu ya. Dan kemudian selama 1 minggu ke depan diam. Tidak terlihat apapun lagi aktivitas pengejaran atau penawaran, tapi rasa itu semakin menguat, bahkan to the max, on the max, 100% Pisces. Dari Knight of Cups ke King of Cups. Wow, this is good guys. I can feel the vibes. Kalian akan jadi gini, dari yang doing anything to get something gitu, kalian tidak akan melakukan apapun lagi, tapi rasa ingin memilikinya itu masih justru malah semakin besar. Itu bagus sih guys ya. Dari yang mengejar tiba-tiba diam, artinya tidak ada chasing lagi, tapi rasa itu semakin berkembang. Dari yang aktif menjadi pasif, dari yang sangat ekspresif menjadi dingin. But the feel is still there ya. Rasa itu masih tetap kuat, malah semakin menguat. Assessing. Aku rasa kalian paham tentang chasing dan running guys. Mengejar maka akan chasing dan running ya. Yang dikejar akan lari begitu, kalian paham? Karena aku melihat assessing ini tentang naiknya frekuensi atau vibe seseorang. Dari yang awalnya itu di posisi ini ya rendah begitu, jadi di sini dari knight menjadi king, dari seorang panglima menjadi raja. Kalau ini guys muncul, kenapa? Karena kalian sudah bilang, udah gini ngomongnya, aku berharga untuk didapatkan, aku ini seorang raja, kamu akan datang ke aku. Itulah King of Cups. Bedakan dengan Knight of Cups. Ayo tolong, ayo tolong. Jadilah milikku, jadikan aku milikmu. Oke, dalam hal apa saja guys. Ini melamar kerja, ya. Ini dipanggil HRD untuk bekerja. Ini mendatangi atau apa tuh guys, job street apa segala macam untuk website untuk cari kerja, masukkan satu lamaran satu hari gitu ke 10 perusahaan yang berbeda. Oke. Ini kalian gak perlu memasukkan lamaran, tiba-tiba ditelepon sama HRD perusahaan besar. Oh bapak, ya saya dapat kontaknya ada gini, apakah bapak bersedia untuk bertemu dengan saya, ada yang ingin saya tawarkan, posisi pekerjaan yang saya tawarkan untuk bapak bla bla bla. Dia tidak melakukan apapun, tapi dia tahu nilainya, harganya. This is good Pisces, oke? Assessing. Kamu naik frekuensi, kamu paham tentang betapa berharganya dirimu, kamu tahu bahwa kamu itu tidak harus mengejar, tapi cukup duduk diam dan yang kamu inginkan akan datang padamu. Oke, attract ya, law of attraction. Oke, Pisces yang terakhir yang aku reading untuk urgent message guys, maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk minggu ini ya. Baiklah, mari kita lihat yang pertama ada kartu The Devil. Halo Capricorn. Kedua ada kartu Temperance, Sagittarius. Yang ketiga ada kartu Justice, Libra. Dan yang keempat ada kartu The Death, Scorpio. Untuk kalian yang tadi merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, selalu ingin mengetahui informasi lebih detail ya mengenai urgent message ini, berikut dengan nasihat-nasihat untuk kalian, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys.
Kalau ada kesulitan dalam mengakses video extended, jangan sungkan untuk menghubungi aku. Ada nomor WA yang aku buat di profil dan di ujung-ujung semua video yang aku upload ke YouTube. Oke, thank you very much guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Sukses selalu, sehat selalu. Dadah.